Indonesia Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, semoga dirahmati oleh Allah. Yang terutama para senior saya, para guru besar yang hadir hari ini, saya cukup bangga dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga yang ada di live streaming ya, YouTube. Bahwa bahkan ini mungkin tidak hanya dilihat oleh saudara-saudara kita di Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri, insya Allah. Ada satu hal yang mungkin sekarang kita rasakan semua, yaitu kita diliputi dengan aura penuh dengan kebohongan. Benar tidak? Dan memang sekarang ini kita lagi pestanya pesta kebohongan. Kenapa saya bilang pesta kebohongan? Karena semua orang tidak merasa bahwa dia sedang berbohong. Semua orang tidak merasa bahwa dia sedang dibohongi. Jadi benar-benar sebuah pesta yang sangat membuat kita semua cemas. Jangan-jangan anak saya berbohong sama saya. Karena apa? Tidak terasa kebohongan itu seperti ada dalam aliran darah kita. Dan mengapa itu terjadi? Karena semata-mata kita orang yang benar tapi tidak mengatakan kebenaran. Karena kita orang benar tidak mengatakan salah pada yang salah. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lupa bahwa Bapak Presiden Subianto adalah harapan kita saat ini. Mengapa saya katakan harapan? Karena kita tidak mungkin menunggu 5 tahun lagi perubahan. Kita tidak tahu usia kita berapa lama. Tapi yang pasti kita bisa perkirakan kalau pesta kebohongan ini terjadi terus, mungkin usia kita tidak akan panjang. Artinya apa? Kita hanya dikenang sebagai sebuah bangsa, tapi dalam sejarah bukan bangsa yang punya martabat, bukan bangsa yang punya kehidupan, ya, yang berbangsa dan berkeadilan, katanya seperti itu. Ada sebuah harapan dari rakyat. Beberapa waktu lalu seorang ibu-ibu menulis dalam media sosial, andaikan usia saya bisa untuk menambah usia Pak Prabowo, akan saya serahkan. Untuk apa? Karena kerusakan yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir itu luar biasa. Kita harus memahami bahwa Bapak Presiden Subianto tidak mudah jalannya. Tetapi dengan kondisi yang kita sekarang makin diam, makin diinjak seperti ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Terus terang ada kekhawatiran pada kita semua. Saya yakin juga pada para senior, para guru besar, bahwa kita melihat para pemuda makin diam, para mahasiswa tidak bergerak. Bahkan, mohon maaf, teman-teman sejawat kita, kalau yang di kedokteran itu ada istilah teman sejawat, sudah tidak menunjukkan kesejawatan. Artinya bahwa mereka tidak mau melihat lagi seorang guru besar itu adalah guru yang memang benar-benar harus dihormatin. Bisa jadi guru-guru yang ada itu dimaki-maki dan sebagainya. Tapi kita jangan salahkan mereka. Kita salahkan bahwa ada sebuah sistem yang sedang dipelihara. Dan ini sistem tidak hanya menyangkut masalah personal. Ya, memang kita sekarang menghadapi seorang personal yang memang menjadi momok bagi kita di dunia kesehatan, bagi dokter, bahkan juga bagi masyarakat. Saya sebut seorang Budi Gunadisadikin. Saya paham, untuk bicara tentang dia mungkin tidak gampang saat ini. Karena kita tahu bahwa sekelas presiden saja tidak mampu untuk melakukan reshuffle dengan mudah. Kita sudah tahu beberapa kejadian bahwa ada menteri yang di-reshuffle. Tapi kita lihat juga kenapa seorang BGS ini susah untuk dijinakkan seperti itu. Karena satu, ini yang harus kita pahami dan tolong kita semua sama-sama sadari bahwa yang dihadapi ini bukan seorang personal BGS. Yang kita hadapi ini adalah aktor yang menjalankan misi global. Yang kita hadapi ini bukan seorang menteri yang menjalankan amanatnya dalam sebuah kabinet di bawah Presiden Subianto. Bukan. Kalaupun dia melakukan sebuah perlawanan, dia sebenarnya tidak melawan. Kita mau teriak-teriak apa saja, bahkan seorang guru besar, bahkan kelompok guru besar 365, seakan-akan tidak ada artinya. Mengapa? Karena memang tidak menjalankan tugas kabinet dan dia tidak melawan kita.
salahnya kita di sana. Dia melakukan propaganda, dia melakukan yang namanya agenda setting, framing, dan dia seorang Machiavellian yang penuh dengan propaganda dan manipulasi. Lalu apa yang dia kerjakan? Dia hanya menjalankan misi. Ini yang harus kita sadari. Jadi fokus kita harus jelas. Kita memang tidak mengurus masalah personal, tapi kali ini ada seorang yang simbolik memang harus turun. Dan turun di sini harus disertai dengan pengungkapan kejahatan yang dia lakukan. Saya katakan bahwa ada mensrea di sini. Saya berhadapan dengan para senior yang memang menguasai bidang hukum. Saya ingin mengatakan di sini bahwa ada mensrea yang sungguh besar yang harus kita buka dari sisi manapun. Apakah ini kejahatan yang sifatnya kebijakan atau kejahatan sifatnya kriminal seperti itu. Sayangnya kekuasaan ini sungguh sangat besar, bahkan melebihi kekuasaan presiden. Tidak ada jalan lain selain kita mengatakan lawan. Setuju? Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan saya berharap pada adik-adik saya, pada generasi muda yang akan datang, saya harus sampaikan pada kalian semua, adik-adikku, anak-anakku, bahwa yang kita hadapi ini bukan masalah kekuasaan. Yang kita hadapi ini bukan masalah kita mengganti menteri. Ini bukan masalah orang-orang yang ingin berkuasa kembali, para guru besar yang tidak mau dirubah dan sebagainya. Bukan. Ini adalah masa depan kalian, masa depan anak-anakku. Bukan hanya masalah kesehatan, bukan masalah kedokteran. Saya harus sampaikan pada kalian semua, anak-anakku, junior-juniorku, adik-adikku, bahwa ini masa depan kalian. Saya sungguh sedih, sungguh menyesak di dada ketika yang berjuang adalah orang-orang yang usianya sudah, maaf, manula. Saya mungkin yang termasuk yang paling muda, tapi kita lihat generasi muda sekarang makin cuek. Bahkan mereka bisa menyerang para senior yang dengan berjuang dengan tulus tanpa ada harapan lainnya. Oleh karena itulah saya terus terang memberikan apresiasi pada para guru besar, para senior yang saat ini duduk berdiri di depan saya. Saya mengatakan bahwa mungkin ini adalah jalan terakhir yang bisa kita lakukan sebagai manusia di bumi ini. Kita tidak tahu bahwa apa rencana Allah, tapi yang pasti adalah semoga kita dicatat sebagai burung pipit, ya, katanya Prof. Zainal. Saya selalu ingat Prof, dan saya selalu mengingatkan pada yang lain, lebih baik kita jadi burung pipit yang berjuang, ya, tiada akhir untuk meneteskan air tetes demi tetes pada api yang menyala, yang membara. Dan kita tidak butuh manusia untuk melihat kita. Saya yakin yang hadir di sini tidak banyak, yang melihat di sini tidak banyak. Tapi ingat, kerumunan manusia itu Allah yang atur. Allah pula yang menggerakkan manusia-manusia lain untuk menolong kita. Allah yang menggerakkan semesta alam untuk mendukung kita. Tiada lain, tidak bukan. Kita di sini hadir untuk menyatakan diri bahwa saya berjuang, saya ada di pihak ini. Apapun yang terjadi akan kita lakukan. Indonesia Merdeka! Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya berdirinya saya di sini bukan hal yang sudah direncanakan, terus terang. Ini permintaan dari panitia dan sifatnya mendadak. Tapi saya percaya bahwa tidak perlu seorang agung, seorang Sultan Hajjumuddin harus berdiri di sini kalau bukan karena Allah yang menghendaki. Jadi saya percaya itu, dan saya percaya bahwa perjuangan kita tidak akan pernah berakhir, ya, karena memang hidup ini adalah bagian dari perjuangan. Jadi jangan berkata-kata bahwa kapan berakhirnya, bagaimana Pak Prabowo dan sebagainya. Tidak ada gunanya kita berharap dari seorang manusia, walaupun itu sekelas Pak Prabowo. Mungkin kita bisa mendoakan, mungkin kita bisa dukung, tapi yang paling penting adalah tadi, kita ada di mana ketika dunia penuh dengan kezaliman. Kita ada di mana ketika dunia penuh kebohongan, seperti itu.
dan semoga itulah yang akan membuat kita nanti ketika dihisab kita selamat, tidak hanya selamat dunia tapi selamat akhirat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih, saya mohon maaf sekali lagi. Semoga apa yang kita kerjakan ini semata-mata karena Allah, semata-mata karena menginginkan Indonesia ini masih ada namanya beberapa tahun mendatang untuk anak-anak kita, anak cucu kita ke depan, insya Allah lebih baik. Indonesia merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.